Hai semua, masih dengan saya Irvia Resni di kelas Bioteknologi Pangan. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi bioteknologi pangan seputar plasmid. Oke, mari kita mulai materi. Oke, yang pertama kita kenalan dulu nih sama yang namanya plasmid. Apa sih plasmid ini? Jadi ini adalah beberapa deskripsi singkat tentang plasmid. Yang pertama, plasmid ini merupakan ekstrakromosomal DNA. Pada dasarnya, plasmid merupakan molekul DNA kecil yang dapat direplikasi secara independen. Dengan demikian, plasmid ini tadi tidak bergantung pada DNA kromosom organisme untuk proses replikasinya. Kemudian, plasmid ini punya ciri-ciri yaitu mempunyai origin of replication atau ORI. ORI sendiri merupakan DNA yang berurutan yang memungkinkan inisiasi replikasi dalam plasmid dengan merekrut protein mesin transkripsi. Kemudian plasmid ini ukurannya amat sangat kecil, ukurannya antara beberapa kilobasa sampai beberapa ratus kilobasa saja. Kemudian selanjutnya, plasmid ini membawa informasi genetik. Jadi informasi genetik nanti yang dibawa oleh plasmid itu biasanya termasuk gen yang menguntungkan untuk bertahan hidup, seperti gen resistensi terhadap antibiotik tertentu. Nah, plasmid ini nanti dia dapat diisolasi dari beberapa bakteri. Jadi, plasmid ini biasanya ditemukan di beberapa sel di bakteri, tapi ada juga plasmid yang secara alami ada di eukariot, seperti pada ragi dan tumbuhan. Kemudian peranannya di proses rekayasa genetika, plasmid ini berperan penting, terutama pada proses cloning DNA atau penyisipan DNA tertentu. Kemudian ini adalah beberapa peraturan alami yang mana dia melekat dengan sosok plasmid. Yang pertama, plasmid ini dia mengandung satu atau lebih gen yang mempunyai manfaat spesifik di bakteri. Contohnya adalah gen yang resisten terhadap antibiotik tertentu. Jadi terkadang satu plasmid dia membawa satu atau lebih gen resisten terhadap antibiotik. Kemudian yang kedua, setelah plasmid punya replikator gen yang mana menjadikan plasmid bisa memperbanyak diri secara independen. Jadi nanti untuk proses perbanyakan diri itu plasmid berdiri sendiri, berbeda dengan perbanyakan diri pada DNA bakteri. Untuk bentuknya, jadi sebagian besar plasmid dia berbentuk struktur lingkaran tertutup kovalen. Tapi ada juga plasmid yang memiliki struktur linier dan tidak berbentuk lingkaran. Jadi pada umumnya plasmid itu bentuknya lingkaran, tapi ada juga plasmid yang dia tidak berbentuk lingkaran. Selanjutnya, berikut merupakan proses replikasi pada plasmid. Jadi, proses replikasi pada plasmid itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu proses non-integrated dan integrated. Nah, untuk gambar yang di atas ini merupakan proses replikasi yang mana dia non-integrated replication. Nah, di proses ini, kalau teman-teman bisa perhatikan, yang di atas sebelah kanan merupakan plasmid yang berada di dalam sel bakteri. Kemudian nanti sel bakteri itu akan mengalami replikasi, jadi akan terpecah menjadi dua bagian di gambar kiri. Jadi di gambar kiri ini adalah sel bakteri yang telah terpecah menjadi dua bagian. Dari satu bagian, kemudian dia akan mengalami replikasi menjadi dua bagian. Nah, untuk plasmid yang tipe non-integrated ini, plasmidnya akan bereplikasi sesuai dengan tubuh inangnya. Jadi, kalau misalkan ada satu bakteri, dia punya plasmid dengan tipe non-integrated, nanti bakterinya kalau bereplikasi menjadi dua bagian sel, otomatis plasmidnya juga akan ikut bereplikasi menjadi dua bagian sel. Kemudian untuk tipe keduanya adalah tipe replikasi integrated. Jadi untuk tipe replikasi ini nanti plasmidnya akan terintegrasi dulu atau menyisip di dalam DNA inangnya. Setelah itu baru nanti bereplikasi bersamaan dengan DNA inangnya. Jadi untuk gambar yang di atas,
kanan atas itu adalah posisi plasmid di dalam sel inangnya. Kemudian plasmid itu akan terintegrasi atau akan menyisip jadi satu sama DNA dari inangnya. Nah, setelah menyisip di dalam DNA inangnya, baru sel itu bereplikasi menjadi 2. Jadi nanti otomatis hasil replikasinya adalah sel yang membawa plasmid yang telah tersisip di DNA inangnya. Dan ini adalah proses dari transfer plasmid. Gambar yang pertama, jadi itu ada bakteri yang dia mengandung plasmid. Kemudian ada bakteri yang bawah, ini adalah bakteri yang tidak mengandung plasmid. Kemudian di gambar kedua, ini ada ikatan antara bakteri yang mengandung plasmid dan bakteri yang tidak mengandung plasmid. Di situ ada proses koneksi antar bakterinya. Untuk apa? Untuk memindahkan plasmid dari bakteri yang mengandung plasmid ke bakteri penerima plasmid. Lalu di proses ketiga, jadi setelah terjadi transfer plasmid, donor plasmid antara bakteri pendonor dan bakteri resipien, jadi kedua-duanya nanti bakteri tersebut akan memiliki plasmid yang sama. Terkadang sel atau bakteri yang menerima plasmid, plasmidnya bisa menyisip ke dalam sel kromosomnya. Jadi ini kalau teman-teman lihat, ini terjadi proses integrasi atau proses penyisipan plasmid yang baru, yang tadi baru aja ditransfer ke dalam DNA bakterinya. Kemudian ini adalah contoh dari salah satu plasmid, yaitu plasmid jenis PBr322. Pada awalnya, penamaan plasmid didasarkan pada sifat fenotipnya. Plasmid CoIE1 yang berasal dari Escherichia coli. Nah, plasmid ini dapat menyandingkan bakteriosin kolisin. Kemudian, karena lambat laun banyak institusi yang membuat plasmid, jadi penamaan plasmid itu berdasarkan institusi atau laboratorium yang menciptakan dari plasmid tersebut. Contohnya di sini ada plasmid PBr322. Nah, P ini yang di awal itu merupakan singkatan dari kata plasmid, kemudian BR merupakan laboratorium tempat plasmid tersebut pertama kali ditemukan, dikonstruksi, yang mana B-nya merupakan Bolivar dan R-nya merupakan Rodriguez, yang keduanya adalah penemu dari plasmid tersebut. Nah, ini adalah contohnya tadi plasmid. Di sini plasmidnya bentuknya lingkaran, kemudian dia punya ORI atau origin of replication. Nah, plasmid ini kalau teman-teman lihat dia punya ampicillin resisten dan tetrasiklin resisten. Nah, keduanya adalah jenis antibiotik. Jadi tadi kalau di awal itu disebutkan bahwa salah satu ciri plasmid dia membawa sifat resisten terhadap antibiotik tertentu. Nah, untuk plasmid jenis PBr322 ini dia punya sifat resisten terhadap dua antibiotik, yaitu ampicillin dan tetrasiklin. Kemudian apabila diperjelas lagi, maka plasmid PBr322 punya urutan basa seperti ini. Jadi plasmid ini tersusun dari 3 sumber material genetik, yaitu tetrasiklin, ampicillin, dan replication element. Untuk tetrasiklin resisten itu merupakan tetrasiklin resisten dari gen PSC101. Kemudian untuk gen dari ampicillin merupakan gen dari RSF2124. Kalau teman-teman perhatikan di dalam lingkaran ini ada beberapa angkanya. Nah, angka itu merupakan sekuen pasang basanya. Sekuen 0 basa yang berada di tengah-tengah, yang paling atas itu yang mulai angka 0 itu berada di tengah-tengah enzim restriksi, yaitu jenis enzim restriksi E1. Nah, kemudian nanti sekuen basanya bertambah terus ke arah tetrasiklin sampai sekuen basa ke 4361. Baik teman-teman, itu dia beberapa overview tentang plasmid. Terima kasih, see you on the next video.